Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Kartika Pangesti dengan NIM 2003 10 2003 kelas 6A dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dalam memenuhi ujian akhir semester praktik simulasi manajerial yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tata kelola manajerial pada Bank BRI. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai profil perusahaan. Bank BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya, Bank BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bey Arya Wiraatmaja dengan nama Help and Sparbank der Insklen Bestur Ambarnaren atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priayi yang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Yang kedua yaitu unit usaha. Ada banyak sekali produk-produk BRI yang dapat dilayani di BRI unit antara lain. Dan produk utamanya ialah sebagai berikut. Yang pertama tabungan. Tabungan terdiri dari Britama dan Simpedes. Yang Britama sendiri yaitu tabungan dari Bank BRI dengan sistem real-time online di seluruh Indonesia. Anda dapat melakukan penyetoran dan penarikan tunai di unit kerja Bank BRI dan dilengkapi dengan fasilitas Britama Prime Card. Yang kedua, Simpedes. Simpedes yaitu simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah yang dapat dilayani di kantor cabang khusus BRI atau Kanca BRI atau KCP BRI atau BRI Unit atau Teras BRI yang jumlah penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi, baik frekuensi maupun jumlahnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu ada pinjaman. Pinjaman terdiri dari dua bagian yaitu Kupedes dan Kur BRI. Kupedes sendiri yaitu kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi maupun perorangan yang memenuhi persyaratan yang dilayani di seluruh BRI unit dan teras BRI. Yang kedua, Kur BRI. Kur BRI yaitu kredit modal kerja atau kredit investasi dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapatkan penjaminan dari perusahaan penjamin. Yang kedua, kode etik perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap kode etik yang terjadi akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin BRI, NOCAP S152 DIR garis miring SDM garis miring 05 garis miring 2009 tanggal 11 Mei 2009. Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan seluruh kode etik. Adapun elemen-elemen kebijakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan bank. Tunduk dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan yang diterapkan meskipun para kompetitor atau pihak lainnya tidak lagi mematuhi hukuman dan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu hubungan dengan nasabah seorang nasabahnya. Yang ketiga yaitu hubungan dengan regulator dan otoritas berwenang lainnya, yaitu menghimbau dan memonitor peraturan yang di lingkungan kerja Bank BRI. Yang keempat yaitu atau pemberitaan negatif terhadap kompetitor. Yang kelima yaitu hubungan dengan pemegang saham, melaporkan laporan keuangan dan kinerja bank. Yang keenam yaitu dilakukan secara objektif sesuai ketentuan dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang keenam yaitu hubungan dengan mitra kerja. Pemilihan rekanan dilakukan secara objektif sesuai ketentuan dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang ketujuh yaitu hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Bank dan insan BRI berkomitmen melaksanakan program CSR. Yang kedelapan, kinerja terhadap bawahan dilakukan secara objektif. Yang kesembilan yaitu kerahasiaan informasi bank. Insan BRI tidak memberikan informasi terkait penyimpanan dan simpanannya kepada pihak lain kecuali tahun 1998. Yang ke-10 yaitu integrasi dan akurasi pelaporan bank. Insan BRI bertanggung jawab melakukan pencatatan resmi mengenai kegiatan bank. Yang ke-11 yaitu benturan kepentingan. Insan BRI dilarang menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan bank, nasabah bank, maupun pihak ketiga yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank. Yang ke-12 yaitu kontribusi dan aktivitas politik. Insan waktu, uang, atau sumber daya pribadinya bagi aktivitas politik. Yang ke-13 hadiah.
Insan BRI tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah atau imbalan apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh insan BRI diwajibkan secara tertulis untuk menyatakan kepatuhannya atas kode etik ini. Pernyataan kepatuhan yang ditandatangani merupakan salah satu syarat kelanjutan hubungan kerja dengan Bank BRI perusahaan. Perusahaan menerapkan praktik manajemen risiko yang prudent dan komprehensif di setiap proses bisnis dan operasional guna kelangsungan usaha perusahaan dan tercapainya profitabilitas yang optimal. Perusahaan secara berkala melakukan evaluasi terhadap metodologi dan efektivitas praktik manajemen risiko agar tercipta pengelolaan risiko yang memadai. Kerangka manajemen risiko kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang diterapkan di BRI Finance telah diatur dengan ketentuan SK.KJB.062 garis miring RMD 3.0 garis miring 07 garis miring 2021 tanggal 31 Juli tahun 2021 mengenai kebijakan umum manajemen risiko atau KUMR BRI Finance mengacu pada POJK nomor 44 yang meliputi 4 pilar utama manajemen risiko sesuai dengan framework manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat yaitu sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko. Yang keempat yaitu manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk. Strategi pemasarannya dengan menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix atau yang biasa disebut dengan 4P antara lain yang pertama yaitu produk tabungan Britama merupakan produk unggulan dari Bank BRI. Yang kedua yaitu harga setoran awal pembukaan rekening tabungan Britama sebesar Rp250.000 dan biaya administrasi per bulannya yaitu Rp12.000 ditambah dengan pemeliharaan kartu ATM. Yang silver sebesar Rp3.000 sedangkan yang black sebesar Rp6.500. Yang ketiga yaitu tempat mempromosikan yang dilakukan PT Bank BRI dengan menggunakan via Zoom dan media sosial. Yang keempat yaitu promosi yang dilakukan PT Bank BRI TBK dengan menggunakan kerjasama perusahaan door-to-door, media cetak, dan sosial serta melakukan program undian. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Bank BRI turut melakukan program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR, terutama melalui pelaksanaan program Bina Lingkungan yang dikenal dengan nama BRI Peduli. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.